Mulai dulu Quran kita cuma satu-satunya, ya ini Quran kita. Mau ngaji pagi, siang, sore, malam, ya Quran ini yang kita kaji. Ya hadis Rasulullah yang kita kaji. Itu untuk ingatin. Jadi mengulang balik. Maka hari ini ulang balik kita tentang kemanusiaan, tentang manusia. Kita akan membuka ayat Al-Quran, ulang ayat-ayat berkaitan dengan manusia. Allah berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan untuk sholat subuh secara berjamaah sekaligus majelis zikir atau majelis ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan mendapatkan bagian syafaat beliau. Hadirin para bapak, para ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir sudah lama bapak ibu ngaji. Kalau kita pikir-pikir itu kan kita ini ngajinya udah lama. Tapi kok masih ngaji? Ini kalau bapak ibu, orang-orang tua gaji, kalau kok masuk kampus, itu sudah lebih dari S3, S5 pun kayaknya. Karena ngajinya bertahun-tahun. Ngaji bertahun-tahun, yang ngisi itu beda-beda. Yang hadis, ahli hadis yang masuk, yang tafsir yang masuk, yang kemudian misalkan akhlak zaman Rasulullah akhlak, kalau sekarang itu tasawuf rasanya gitu, akhlak gitu, yang masuk, kemudian ya siro yang masuk. Jadi sebenarnya bapak ibu ini kalau kok kemudian kok formal gitu, sudah lebih profesor ini, udah lama gitu nih. Cuma nggak ada gelarnya. Coba dikasih gelar itu profesor semua ini bapak ibu. Tapi kita ulang lagi, kita ngingat lagi, kita baca lagi. Mulai dulu Quran kita cuma satu-satunya, ya ini Quran kita. Mau ngaji pagi, siang, sore, malam, ya Quran ini yang kita kaji. Ya hadis Rasulullah yang kita kaji. Itu untuk ngingatin. Jadi mengulang balik. Maka hari ini ulang balik kita tentang kemanusiaan, tentang manusia. Kita akan membuka ayat Al-Quran, ulang ayat-ayat berkaitan dengan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan. Al-Insan itu artinya adalah manusia. Al-Insan itu surat yang ke-76, ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an
مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Surat Al-Insan nama lainnya adalah Ad-Dahr. Surat yang ke-76. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinum minad dahri, ada waktu dari satu masa datang kepada manusia satu masa lam yakun syai'am madhkura, pada waktu itu manusia belum bisa disebut. Ada satu waktu yang waktu itu manusia belum bisa disebut. Lam yakun syai'am madhkura. Kapan itu? Belum bisa disebut manusia. Kalau Bapak Ibu orang-orang tua kami yang sekarang umurnya 75 tahun sekarang, 77 tahun yang lalu belum ada. Itu belum bisa disebut. Kalau yang sekarang umurnya 80 tahun, 82 tahun yang lalu dia belum bisa disebut. Lam yakun syai'am madhkura, belum ada, belum bisa disebut. Maka ada satu masa yang kita itu semua belum ada. Bahasa Al-Qur'annya lam yakun syai'am madhkura, belum disebut. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, belum bisa disebut itu digambarkan mati. Jadi manusia itu pada waktu belum bisa disebut itu namanya mati. Atau belum ada itu namanya mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kalian mati. Jadi dulunya wa kuntum amwatan, dulunya kalian mati. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian balik. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Berarti di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah sebut ada mati, hidup, mati, hidup. Berarti ketika belum bisa disebut, itu gambarannya mati, belum ada. Maka mati itu berapa kali? Mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Coba kita hitung. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, kalian dulunya mati. Mati itu waktu belum ada. Berarti kita sudah ada, sudah pernah mati. Kemudian fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian sekarang ini. Sekarang ini kita dihidupkan oleh Allah. Allah menghidupkan kalian. Berarti kita sekarang hidup yang pertama. Sudah pernah mati yang pertama. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian balik. Nah, di sini jadi kemudian Allah mematikan. Berarti ketika Allah mematikan, itulah mati yang kedua. Habis mati yang kedua nanti, maka kemudian Allah mengatakan tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian balik. Berarti mati, sekarang kita hidup,
kemudian nanti kita akan mati, lalu kemudian kita akan hidup balik. Mati itu 2 kali, hidupnya 2 kali. Berarti kita akan menjalani yang mana itu posisinya? Kita akan menjalani, berarti kita sekarang hidup yang pertama, akan mati yang kedua, nanti akan hidup lagi. Berarti masih panjang. Tapi itu semua akan dijalani. Digambarkan kenapa bisa mati 2 kali, hidup 2 kali, yang barusan tadi di Al-Baqarah, lalu kemudian dikuatkan di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40. Surat 40, surat Ghafir atau surat Mukmin. Bisa 2 namanya. Ghafir atau Mukmin, ayat yang ke-11. Apa ucapan orang-orang yang di neraka? Mereka mengucapkan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabir. Mereka mengatakan, orang-orang yang di neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana thnataini, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Nah, ini sebagai penguat dari Al-Baqarah tadi. Tuhan, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, ada enggak jalan keluar dari neraka ini? Maka hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini kehidupan yang pasti akan kita jalani. Mau tidak mau, senang tidak senang, ini akan pasti kita jalani. Nah, waktu di dunia ini, waktu hidup yang pertama ini, kita ini hidup yang pertama. Waktu hidup yang pertama ini, Allah juga ngasih tahu. Digambarkan tadi, inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Min nutfatin amsyajin nabtali, lalu kami uji dia. Maka kemudian kita jadi hidup. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sekarang. Dalam proses kehidupan manusia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 30. Surat 30 itu surat Ar-Rum. Ayat yang ke-54. Sempat membuka, silahkan. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-54. Ini dalam kehidupan kita. Apa yang Allah gambarkan di surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Ini dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang pertama di dunia ini, Allah gambarkan di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan dari sesudah lemah itu menjadi kuat. Jadi asalnya dulu itu lemah. Waktu masih anak-anak, waktu masih bayi itu lemah.
pastilah belum bisa ngangkat, belum bisa ini, belum bisa ini. Itu digambarkan oleh Allah di surat Ar-Rum. Dalam kehidupan manusia dia masih lemah. Lalu kemudian sesudah menjadi lemah, Allah gambarkan yaitu menjadi kuat. Kuah itu bahasa Arab. Kuatan, jadi kuat. Kemudian sesudah menjadi kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan sesudah kuat itu menjadi lemah balik dan ditambah oleh Allah uban. Syaibah itu uban. Jadi kalau di situ asalnya lemah, ini kehidupan manusia di dunia ini asalnya lemah, berarti masih kecil. Lalu kemudian menjadi kuat. Kuat itu ini gambaran secara garis besar. Kuat itu kira-kira masih umur 20-an itu kuat. Itu masih kuat-kuatnya fisik. Mau hujan badai, mau apa itu nggak ada masalah itu. Tapi kalau kemudian melemah balik, sesudah kuat itu menjadi lemah balik. Umur mulai melemah balik, tapi pelan-pelan. Umur 40, 50, 60, udah mulai melemah balik. Jadi kalau Bapak, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, yang sudah dalam posisi lemah balik, itu memang takdir. Kuat, lemah, lemah, kuat, kemudian lemah balik. Itu takdir. Lu kenapa kok sakit? Kaki ini kok sakit aja? Oh memang udah lama dipakai. Kalau udah lama dipakai ya nikmati saja. Melemah Bapak, melemah. Di sini yang pakai kursi berapa? Itu kayaknya lemah kali. Memang begitu. Memang begitu takdir. Itu bagian diyakini itu takdir itu. Lemah. Lalu kemudian perutnya itu mohon maaf bolak-balik ke kamar mandi. Itu memang melemah. Buang angin itu sering dan seterusnya. Waktu masih muda enggak lah. Memang waktu masih muda. Kalau udah tua itu geser sedikit aja keluar itu. Nah, keluar. Memang begitu. Itu harus diyakini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Nanti dibuka lagi. Pokoknya diingat-ingat. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-54. Dan ditambahi oleh Allah ada tandanya. Kalau sudah lemah balik itu dikasih tanda. Apa tandanya itu? Syaibah. Syaibah itu apa? Uban. Dia boleh uban. Kenapa ibu-ibu misalkan? Kenapa kok sekarang pakai jilbab? Bukan apa-apanya, karena uban semuanya dia jilbab. Ada yang kayak gitu. Maka Allah mengatakan syaibah, kasih tanda. Kalau kita lagi-lagi itu bukan rambut saja yang berubah, jenggot pun sudah putih. Kalau jenggot bapak-bapak udah ada yang putih, mirip-mirip lah kita. Jenggot saya pun udah mulai putih. Maka Allah kasih tanda itu menggambarkan apa? Syaibah itu menggambarkan apa? Dha'fan, yaitu menggambarkan pikiran. Satu saat pikiran sudah mulai lupa. Dan satu saat bukan lupa lagi. Satu saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menjadi apa? Pikun. Tidak semua orang pikun kan? Tidak semua pikun. Allah berfirman di dalam surat 16. Ini cerita manusia ya, visi, kehidupan dan seterusnya. Allah berfirman di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-70. Allah berfirman, surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuridu
Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Suratnya surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-70. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kalian, diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, di antara kalian akan ada yang dikembalikan ke selemah-lemah umur. Apa itu? Pikun. Di antara kalian, tidak semua. Allah menciptakan, lalu Allah mewafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, di antara kalian akan ada yang dikembalikan ke selemah-lemah umur. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak tahu sesuatu yang pernah dia ketahui. Hilang, pikun. Jadi pikun. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW, mohon perlindungan dari pikun. Ada doanya. Rawahul Bukhari, itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Rawahul Bukhari, Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ada doa dari Rasulullah. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut. Berlindung dari pengecut. Tidak mau, tidak berani menghadapi sesuatu. Berlindung dari itu, ya Allah. Aku berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Nanti redaksinya banyak, dalam hadis itu beragam model-model. Tapi ini termasuk redaksi yang mohon berlindung dari pikun. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari pengecut. Wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari pikun, dikembalikan ke selemah-lemah umur. Aku berlindung dari pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari azab kubur. Ini doa yang luar biasa. Jadi mohon supaya dijauhkan tetap kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya tidak pikun. Tidak semua pikun, tidak semua dijadikan pikun, sebagian. Tapi ini doa, mohon kepada Allah. 1 jam nyari kacamata, padahal kacamata ada di atas kepalanya, nempel. 1 jam. Itu namanya udah mulai pikun. Jadi yang agak setiap keluar rumah biasanya ya biasa sama istrinya memeluknya dan menciumnya. Terus kata istrinya, kok selama ini gak meluk Pak, gak cium Pak? Tiap hari saya cium kok sama meluk. Jadi nyium siapa selama ini? Pembantunya. Nah itu namanya pikun. Jadi yang dicium pembantunya. Itu pikun atau sengaja, wallahu a'lam, itu ada cerita lain. Tapi memang berlindung kepada Allah. Maka sekali lagi di dalam surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-70, saya ulangi ayatnya. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian, kita semua. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah yang mewafatkan kalian, kita semua akan diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, di antara kalian akan ada yang dikembalikan ke selemah-lemah umur sehingga dia tidak tahu sesuatu yang pernah dia ketahui. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Hadirin para bapak,
para ibu, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu sekali lagi kita ini asalnya nggak ada, kemudian jadi ada, kemudian tidak ada balik, kemudian dibangkitkan, maksudnya dihidupkan. Jadi terus kita ini gimana sekarang? Maka beramallah, i'mal, amal saja, i'mal, beramal, terus melakukan amal kebajikan. Sampai kapan? Di dalam surat 15, surat Al-Hijr, ayat terakhir. Kita baca mulai 3 ayat terakhir, tapi pasnya di ayat terakhir. Surat 15, 3 ayat terakhir. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sampai kapan kita amal soleh? Sampai kapan kita beribadah? Sampai meninggal. Coba kita baca artinya di ayat yang ke-97, surat 15 Al-Hijr, ayat 97, 98, 99. Walaqad na'lam, dan sungguh kami tahu, kami kata Allah, sungguh kami tahu Muhammad, annaka yadhiqu sadruka, bahwasanya dadamu sempit. Kami tahu Muhammad dadamu sempit, kata Allah. Bima yaqulun, disebabkan cemoohan orang-orang itu, disebabkan apa yang mereka cemoohkan, apa yang mereka katakan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, di dunia, artinya kita kehidupan ini, Rasul itu satu saat dadanya sempit kan? Sempit. Oh, berarti di dunia ini satu saat dadanya sempit. Kan alam nashrah laka sadrak. Di dalam surat 15 ini, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dicemooh habis-habisan Nabi Muhammad. Dada beliau sempit juga. Berarti kalau Bapak satu saat ada kok dada agak sempit, ya karena Rasul juga pernah sempit. Masalahnya Nabi Muhammad kalau sempit itu sebentar aja. Kalau kita sempit itu panjang. Maka Rasulullah dadanya sempit. Caranya gimana supaya nggak sempit? Lanjutan ayat. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud, salat. Kalau dada sempit ada obatnya. Apa obatnya itu? Ayat 98 surat 15, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tasbih. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud, maksudnya salat. Itu bisa menghilangkan dada sempit. Itu berarti obatnya ini. Suntuk saja di rumah, enggak suntuk saja. Salatlah. Kalau bisa salatlah ke masjid. Itu insya Allah lafaz. Terus wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu. Wa'bud rabbak, ibadahlah kepada Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhanmu. Wa'bud rabbaka, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti, yakin. Apa itu? Tidak ada lain kecuali kematian. Makanya tetap yakin di situ diartikan ai bimakna al-maut, sampai datang kepadamu kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Emang begitu. Ya sudah, kalau ada yang sempit, ya sempit, ibadah. Kalau ada ujian, ya sabar. Memang begitu saja. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebagaimana yang Allah ujikan kepada
kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita nggak seberapa. Di sana luar biasa itu ujiannya itu. Luar biasa. Ujian kawasan itu luar biasa. Cuma ya kalau kita tetap kita nyumbang, tetap kita mendoakan, tetap kita kemudian ya namanya partisipasi, ya kasihan dan seterusnya. Cuma kalau kita terus kemudian, misalnya nih Bapak Ibu, mau makan, ingat anak-anak Palestina nggak ada makanan, Bapak Ibu nggak jadi makan. Misal nih, mau minum di sana nggak ada air, nggak jadi minum. Ya kalau kayak gitu terus pikirannya mati kita. Nah, kalau mau makan makan aja, nyumbang tetap nyumbang. Gitu. Kalau mau makan ingat di sana nggak makan nggak jadi makan kita. Tetap kita makan, tetap mendoakan, tetap kemudian ujian yang di sana itu luar biasa. Sekarang bergeser ke luar biasa ini. Ini ada apa namanya syaitannya itu luar biasa. Siapa namanya Israel bergeser sekarang ke negara tetangganya, sekarang lagi diinvasi dan dunia tidak bisa menggantikannya. Masya Allah. Baik, hadirin para bapak, para ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita berpikir, kita tadabbur, kita kemudian merenungkan, ialah asalnya kita nggak ada, kita itu asalnya nggak ada, kemudian jadi ada. Dari mana itu? Min nutfatin amsyajin, dari sperma, dari air yang bercampur. Begitu memang Allah mengatakan min nutfatin amsyajin nabtali, dari air yang bercampur, kemudian jadilah di situ manusia. Ada sperma, ada ovum, lalu kemudian Allah menakdirkan jadi manusia. Itu dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan proses kejadian manusia itu. Nanti ada di surat Al-Hajj ada, lalu kemudian ada juga di dalam surat Al-Mu'min. Surat 22 atau surat 23. Itu di sana. Misalkan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah merincikan kejadian kita sebagai manusia. Al-Mu'minun surat 23 ayat yang ke-12 sampai seterusnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Maksudnya yang dikonsumsi saripati kemudian berproses akhirnya menjadi sperma dan seterusnya itu. Dari saripati tanah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya sebagai nutfah, sperma, diletakkan di tempat yang kokoh, rahim seorang wanita. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqah. Kemudian kami menciptakan nutfah, sperma itu 'alaqah, menjadi apa? Zigot. Sesuatu yang menempel di dinding rahim. Itu namanya 'alaqah. Itu semua kita. Fa khalaqnal 'alaqah mudghah. Lalu kami menciptakan yang nempel di dinding rahim itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu kemudian Allah jadikan apa? Tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Lalu kami balut tulang itu dengan apa? Dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakannya dalam bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Allah itu sebaik-baik pencipta. Itu namanya proses manusia. Jadi Allah itu memberikan atau berfirman, memberikan keterangan prosesi kejadian manusia sampai sedetil itu. Dan ini semua kita jalani. Dalam hal kita pernah jadi itu, pernah jadi sperma, pernah ini, dan seterusnya. Itu sampai dalam penelitian, biasalah orang-orang yang meneliti tentang Quran,
mereka kemudian non-muslim, akhirnya masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena nggak mungkin itu dari Muhammad Quran itu, karena begitu rincinya itu kejadian manusia. Kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Karena memang bukan dari Nabi Muhammad. Rincian itu nggak mungkin diucapkan, disampaikan orang yang hidup pada zaman itu. Karena waktu itu tidak bisa merinci bagaimana kejadian manusia. Maka kemudian yang meneliti semacam itu masuk Islam, jadi mu'allaf, banyak sekali. Allah berfirman lagi. Misalkan kita buka surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Kalau yang barusan tadi surat 23 Al-Mu'minun. Sekarang surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-5. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai manusia, jika kalian ragu dari hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari apa? Dari turab, dari tanah. Asalnya manusia itu kan dari, kalau dalam ayat yang lain, min salsalim min hama'im masnun. Asalnya gitu Nabi Adam. Terus berproses, akhirnya ada prosesnya, ada sperma dan seterusnya tadi. Tsumma min nutfatin, kemudian sperma, tsumma min 'alaqah, kemudian menjadi apa? Menjadi segumpal darah atau zigot. Sama. Tsumma min mudghatin mukhallaqah, kemudian yang segumpal daging, habis segumpal darah menjadi segumpal daging mukhallaqah, yang disempurnakan kejadiannya. Jadi ada prosesnya yang Allah beritahukan, sperma, kemudian segumpal darah atau zigot yang menempel di dinding rahim itu kemudian menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu ada yang mukhallaqah, ada yang disempurnakan kejadiannya, ada yang wa ghairi mukhallaqah, ada yang tidak disempurnakan kejadiannya. Sekali lagi, ada yang lahir kata Allah, ada yang sempurna sebagaimana umumnya, ada yang Allah takdirkan tidak disempurnakan kejadiannya. Itu bukan produk gagal Allah, bukan Allah gagal buat produk, tidak, tapi itu Allah, bagian dari yang Allah kehendaki untuk apa? Linubayyina lakum. Firman Allah lanjutannya. Kenapa ada yang disempurnakan kejadian? Kenapa ada yang tidak disempurnakan kejadian? Linubayyina lakum. Kata Allah, kami hendak menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami untuk kalian. Itu bagian dari Allah ngasih tahu. Itu hak Allah. Allah bisa buat ini, Allah bisa buat ini, Allah bisa buat ini. Jadi sekali lagi di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-5, Allah berfirman semacam ini. Ya, kita tetap mohon kepada Allah keturunan sehat dan seterusnya, normal dan seterusnya. Cuma firman ini ada di dalam Al-Quran. Ada yang disempurnakan kejadian, ada yang tidak disempurnakan kejadian. Lanjutan ayat. Wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma, dan kami tempatkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan jadi bayi. Tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian ada yang sampai dewasa. Wa minkum may yutawaffa, ada di antara kalian yang diwafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, ini mirip dengan yang ada di surat 16 tadi, yaitu ada di antara kalian yang diwafatkan, ada yang dikembalikan ke selemah-lemah umur sehingga dia tidak tahu apa yang pernah dia ketahui. Ada yang diwafatkan, ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ikut. Ini ayatnya. Jadi kalau tadi di dalam surat 16 ayat 70 tadi, kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima ada potongan yang sama. Apa itu? Ada yang dikembalikan, yaitu ke selemah-lemah
umur. Bapak Ibu, kalau ada pas pula orang tua ya, orang tua kita yang lagi Allah berikan selemah-lemah umur atau pikun, itu ladang amal untuk anak-anaknya. Sekali lagi, itu ladang amal. Ya mau pikun, nggak pikun, tapi kan semua ladang amal iya. Cuma kalau pikun itu ada agak ekstra. Itu ladang amal itu untuk anak-anak. Dirawat saja. Oh, pengecilan, mohon maaf, ada pengecilan otak lah, yang Alzheimer lah, beginilah, macam-macam itu. Kalau kemudian menimpa di salah satu keluarga kita, itu sebagai ladang amal, dirawat saja. Kalau sudah pikun itu tidak tahu memang. Sholat juga sudah gimana, kapan waktu sudah nggak tahu, dan seterusnya itu. Memang kalau sudah habis total itu, masuk dalam hadis Rasul, rufi al-qalamu an salasin, diangkat pena dari 3 hal. Maksudnya tidak dianggap dosa. Anak-anak sampai dia nanti balik, kan begitu. Orang tidur sampai dia bangun. Orang yang junun itu tertutup akalnya sampai dia sembuh. Maka yang sudah pikun itu masuk dalam wilayah tertutup akal, habis dia. Itu nanti mohon maaf, andai kan udah nggak tahu waktu itu, nggak dianggap dosa, karena memang nggak tahu. Jadi nggak tahu. Itu apakah anaknya harus ngingetin dia sholat? Ya kalau sebenarnya sholat itu kan untuk pribadi, diberikan kepada yang berakal, ngerti. Cuma ini sudah hilang, sudah nggak ngerti, maka sebenarnya itu sudah tidak berdosa. Sudah nggak berdosa. Sudah nggak dikasih oleh Allah dosa. Cuma untuk keluarganya itu sebagai ladang amal untuk merawatnya, karena itu bagian dari ladang-ladang pahala yang Allah berikan kepada keluarga. Hadirin para bapak, para ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada diskusi kan hari ini? Ada ya? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi agak menarik Al-Haq 223. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dalam konteks kita hidup ini, kadang-kadang kita nggak bisa terima takdir Allah itu. Misalnya kita seorang ayah, tiba-tiba dikasih anak yang cacat. Jadi dalam konteks ini kan, apakah seorang ayah yang ketika dia menerima takdir anaknya dilahirkan dengan tidak sempurna itu, ya kalau dia paham tentang agama ya ini merupakan takdir lah. Tapi dalam konteks dia sebagai manusia biasa, kadang-kadang protes ya, kenapa saya yang dikasih seperti itu, kenapa bukan orang lain. Nah, dalam memahami seperti ini, kadang-kadang sulit kita sebagai manusia. Kalau kita nasihatin itu sudah takdir, ya jawabannya juga simpel. Ya karena bukan kamu yang mengalami gitu. Kira-kira jadi kalau apakah dalam kajian kita hari ini, apakah orang-orang yang tidak bisa menerima takdir itu mungkin karena dia belum belajar ya? Apa kemarahan itu sebuah dosa ketika dia sampai? Terima kasih. Ini ada satu kisah yang saya baca. Ada seorang di Eropa, istrinya hamil, kemudian didiagnosa itu, maaf, anak yang akan lahir itu akan cacat.
tapi masih di dalam kandungan. Kemudian beliau seorang muslim tanya, akhirnya beliau tanya kepada seorang ulama Al-Azhar, sangat terkenal di Al-Azhar. Lalu kemudian beliau tanya, Syekh, kami akan merasa kasihan sama calon anak kami, tapi yang masih dalam kandungan itu. Kalau nanti dia lahir, akan sulit bagi dia, sulit kehidupannya, dan juga merepotkan yang ada di orang-orang di sekitar. Boleh nggak kami membuangnya? Waktu itu gitu. Karena masih dalam kandungan, boleh nggak kami membuang? Kita buang. Itu beliau nulis atau bertanya kepada seorang ulama. Kemudian si Syekh ini menjawab. Dijawab yang intinya adalah jangan dibuang, karena dibuang itu bagian dari pembunuhan. Maka intinya jangan, berserah kepada Allah, lalu kemudian mohon kepada Allah yang paling baik. Inti daripada jawaban. Akhirnya seorang bapak yang nulis tadi itu akhirnya kemudian tidak jadi untuk membuang anaknya yang ada di dalam kandungan itu. Padahal kalau dibuang dia mampu membayarnya karena memang rezekinya lapang. Akhirnya kemudian dia berdoa kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah terus mohon diberikan yang terbaik. Anak itu lahir. Anak itu lahir dengan izin Allah, tidak ada kurang satu apapun, tidak ada sedikit pun kekurangan sama anak ini. Lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah, menulis surat lagi kepada petinggi atau ulama tadi. Lalu kemudian dia, terima kasih Syekh karena fatwamu tidak jadi anak itu dibuang. Dan alhamdulillah anak itu lahir dalam posisi normal sebagaimana umumnya yang lain. Jadi itu kepasrahan kepada Allah. Nanti sudah masuk ke wilayah ketakwaan. Tapi dia benar nanya kepada ahlinya. Nah, yang kemudian memberikan fatwa ulama alim, orang yang takwa juga, sehingga kemudian pegang, maksudnya biarkan saja, mohon saja kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika seseorang itu marah sekali, marah dan seterusnya. Sekali lagi, yang sebagaimana firman Allah, yang tidak sempurna sama yang sempurna itu Bapak Ibu ada di surat Al-Hajj. Saya ulangi, surat 22 ayat yang kelima. Ada yang disempurnakan kejadiannya, ada yang tidak disempurnakan kejadiannya. Bagaimana kalau marah? Balik. Di dunia ini berapa jumlah manusia yang memang Allah takdirkan sebagaimana yang tadi, maksudnya tidak umum. Sangat banyak sekali. Dia nggak sendiri, banyak sekali. Luar biasa banyak. Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing di lapangan. Ada yang begini, ada kawan ibu, kawan bapak, ada yang begini, ada yang begini, dan seterusnya. Itu banyak. Makanya harus diyakini memang Allah menakdirkan ada yang min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Marah nggak marah itu sudah bagian dari takdir Allah, diterima saja. Andaikan marah manusiawi, habis itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Datang ke kajian, datang ke majelis ilmu supaya menguatkan hatinya. Kalau marah manusia, kenapa saya dan seterusnya itu kadang manusiawi muncul, habis itu mohon ampun kepada Allah. Karena dia bahasanya dia nggak ikut menciptakan, tapi dia ikut protes habis-habisan. Tapi kita tetap mohon kepada Allah, keturunan keluarga kita mohon diberikan kepada Allah
kesehatan, tidak jauh, artinya tidak ada sebagaimana yang tadi. Jadi kalau ditanya Pak, marahnya sama Allah itu apakah dia termasuk dosa? Iya Pak, itu bagian dari dosa. Mohon istighfar saja. Itu manusiawi, terus akhirnya dia berdosa, mohon kepada Allah ampun, mohon ampun kepada Allah. Itu bagian dari. Sekali lagi, kalau ada yang semacam itu tidak boleh dicela, tidak boleh dicela, tidak boleh kemudian bahasanya diremehkan, enggak. Itu bagian dari yang Allah kehendaki. Jadi tidak boleh. Jadi itu gambaran. Bahkan ada yang setengah badan, fisiknya setengah badan, tapi dia jadi motivator dunia. Kan ada itu? Setengah badan, motivator dunia. Coba. Kalau di Indonesia kemarin siapa itu yang anak kecil, yang mamanya baru meninggal, itu siapa itu? Azan. Dia kan apanya otak, tapi dia hafal Quran. Itu Allah kasih kelebihan beda-beda. Suruh sekolah mungkin nggak bisa, tapi Allah kasih kelebihan yang ada yang biasa yang dari luar negeri, tapi kayaknya dari Timur Tengah itu suruh ngomong nggak bisa ngomong. Tapi suruh baca Quran bisa, lancar. Nah, itu makanya sekali lagi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini makhluk, kita yang diciptakan, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Tahu apa yang Allah ciptakan. Saya rasa itu ngaji kita, Bapak Ibu hari ini. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita buka tadi sebagai pengingat. Satu ayat dua ayat ngingetin kita balik, nggak apa-apa. Tapi kan sudah pernah kajian entah siapa yang menyampaikan, nggak apa-apa. Itu ngingatin balik kita, ngingatin balik. Nanti kalau bisa dibuka balik, alhamdulillah. Buka aja Quran, insya Allah nanti akan ketemu juga. Saya rasa itu ngaji kita subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan inilah ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.